Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktek tentang pengendalian fisik untuk mengendalikan mikroba atau pengendalian mikroba dengan metode fisik. Untuk pengendalian mikroba itu memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama adalah untuk mencegah penularan penyakit atau mencegah terjadinya infeksi. Kemudian yang kedua adalah mencegah terjadinya pembusukan, khususnya misal di makanan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengawetkan makanan. Adapun pengendalian mikroba dengan metode fisik itu bisa dilakukan melalui beberapa cara. Di antaranya yang pertama pemanasan, yang kedua adalah pengeringan, kemudian pendinginan, kemudian ada juga iradiasi. Oke, untuk metode pemanasan sendiri, mungkin kita sering familiar ya mengenal beberapa metode juga, dibagi menjadi beberapa metode, diantaranya adalah sterilisasi. Nah, untuk sterilisasi barangkali teman-teman ada yang agak bingung gitu ya untuk membedakan sterilisasi dengan metode pengendalian mikroba lainnya. Jadi kalau misalkan sterilisasi itu kita mengendalikan atau membunuh atau membasmi mikroba itu sampai ke sporanya loh. Jadi kita membasmi mikroba secara vegetatif maupun reproduktif. Jadi sterilisasi itu metode pengendalian mikroba yang paling bagus. Nah, adapun alat yang biasa digunakan untuk sterilisasi adalah yang pertama ada autoclave. Nah, penggunaan autoclave adalah dengan metode sterilisasi basah ya, uap basah. Jadi yang kita gunakan di dalamnya ada air yang digunakan untuk membunuh mikroba hingga ke sporanya. Autoclave ini menggunakan suhu sebesar 121 derajat Celcius. Kalau misalkan kita pakai autoclave bisa dilihat di sini. Untuk suhu 121 derajat Celcius itu ada di bagian hijau ya. Kemudian untuk tekanannya dipastikan tekanan berada di 15 PSI. Jadi autoclave seperti itu. Nah, untuk pengendalian untuk sterilisasi menggunakan autoclave ini biasanya dilakukan selama 15 sampai 30 menit. Selanjutnya, metode penggunaan panas yang kita gunakan biasanya adalah dengan menggunakan api ya, dengan pemanasan menggunakan api. Ini ada beberapa macam juga. Yang pertama adalah pasteurisasi. Jadi pasteurisasi itu istilahnya kita biasa dengar dengan penggodokan ya. Adapun untuk pasteurisasi itu sebenarnya ada dua macam. Yang pertama adalah dengan metode Bach, kemudian yang kedua adalah dengan metode cepat. Untuk metode Bach, nanti yang kita gunakan adalah suhu 65 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Kemudian untuk metode pasteurisasi secara cepat, kita membutuhkan suhu sebesar 71 derajat Celcius selama 15 detik. Oke. Kalau untuk melaksanakan metode pasteurisasi, kita menggunakan banyak alat-alat yang ada di sekitar kita, diantaranya kompor ya. Kompor bisa menggunakan kompor listrik, atau bisa juga mungkin kompor gas, atau mungkin kalau yang masih di pedesaan bisa pakai kayu ya, atau mungkin lagi di tengah hutan butuh pasteurisasi, bisa pakai kayu bakar yang dinyalakan dengan api. Yang penting prinsipnya, suhu yang didapatkan itu sesuai dengan prinsip dari pasteurisasi tersebut. Metode pemanasan yang selanjutnya yang bisa dilakukan itu mirip-mirip dengan pasteurisasi, yakni metode boiling. Nah, untuk metode boiling bedanya dengan pasteurisasi adalah kalau misalkan boiling kita merebus itu biasanya air ya hingga mendidih. Mendidih tentunya sampai keluar gelembung-gelembung udara di dalam air yang kita rebus. Akan tetapi setelah itu ditunggu lagi selama 15 menit. Jadi ketika mendidih jangan langsung dimatikan karena barangkali masih ada mikroba yang hidup. Ditunggu dulu sehingga mendidihnya itu 15 menit, baru kemudian dimatikan kompornya. Pemanfaatan panas berikutnya untuk mengendalikan mikroba adalah dengan menggunakan metode pembakaran. Untuk skala laboratorium, pembakaran yang biasa kita lakukan menggunakan Bunsen. Ini untuk Bunsennya. Untuk cairan yang ada di dalam Bunsen adalah spiritus ya teman-teman, jadi ini bukan sirup. Sirup. Untuk penggunaan Bunsen sangat mudah, jadi siapkan Bunsennya, tentunya kita buka, kemudian kita nyalakan Bunsen tersebut dengan menggunakan korek api. Untuk pemanasan atau pembakaran dengan Bunsen, ini hanya untuk alat-alat tertentu saja. Di antaranya bisa dilihat di sini. Yang pertama ada spatula, kemudian ada jarum ose tusuk,
Kemudian ada juga jarum ose gores. Ini. Jadi perbedaannya di ujungnya ya, jarum ose tusuk dan jarum ose gores. Kemudian ada Drygalski. Nah, untuk skala laboratorium ini digunakan untuk pemeriksaan parameter mikrobiologis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwasanya alat yang kita gunakan itu sudah steril atau sudah terbebas dari mikroba, sehingga hasil pengukuran yang dilakukan itu tidak bias. Untuk cara penggunaannya juga cukup mudah. Ketika kita ingin mensterilkan alat dengan menggunakan Bunsen, cukup dikontaminasikan saja, cukup dikontakkan saja dengan api seperti ini. Kemudian ini spatula bisa kita gunakan untuk mengambil sampel. Kemudian untuk pemanasan atau pembakaran jarum ose, kita kontakkan lagi dengan api. Ketika kita menggunakan jarum ose, maka kita harus memanaskannya atau membakarnya sampai merah seperti ini. Nah, jika sudah merah, maka kita tunggu beberapa saat, baru kita gunakan jarum ose ini untuk melakukan penusukan atau penanaman media. Kemudian untuk jarum ose gores juga seperti itu ya, kita panaskan atau kita bakar pada Bunsen sampai berwarna kemerahan. Nah, seperti ini warnanya sudah merah, maka kita cukupkan, kemudian tunggu beberapa saat dan kita gunakan untuk menanamkan media. Dan yang terakhir, Drygalski, kita bisa menggunakannya dengan membakar. Ini nggak bisa sampai merah ya, jadi sekedarnya saja sekiranya seluruh permukaan yang akan kita gunakan terkena api. Nah, untuk Drygalski nanti setelah kita panaskan, maka ini bisa digunakan untuk penyebaran sampel pada media. Oke, ada juga pengendalian mikroba secara sederhana, yakni menggunakan tutup pada wadah-wadah yang kita gunakan. Nah, ini juga bisa mengurangi kontaminasi mikroba. Jadi di lingkungan kita kan tentunya banyak mikroba ya. Ketika kita menggunakan tutup, maka itu akan meminimalisasi mikroba yang jatuh ke dalam tempat atau wadah yang kita gunakan. Metode penggunaan panas yang berikutnya adalah dengan menggunakan instrumen berupa oven. Nah, untuk penggunaan oven ini kita mengendalikan mikroba dengan panas kering. Suhu yang biasa digunakan adalah sebesar 160 sampai 180 derajat Celcius dengan durasi 1 sampai 2 jam. Untuk suhu bisa dilihat di sini. Ya, ini untuk ovennya. Nah, ini cocok untuk untuk mengendalikan mikroba pada alat-alat laboratorium berupa cawan Petri, kemudian Erlenmeyer, kemudian tabung reaksi, dan lain sebagainya. Oven ini tidak bisa digunakan untuk mensterilisasikan media, jadi cuma buat alat-alat laboratorium saja. Pengendalian mikroba secara fisik berikutnya adalah dengan metode pendinginan. Nah, mungkin salah satu alat untuk mendinginkan bahan ya yang biasa kita kenal dan sangat sering ada di sekitar kita adalah kulkas. Untuk kulkas sendiri ini bisa digunakan untuk cooling, chilling, serta freezing ya. Freezing kita menggunakan freezer. Nah, untuk metode pendinginan pada prinsipnya itu menggunakan suhu kurang dari 20 derajat Celcius. Akan tetapi, metode pengendalian mikroba dengan pendinginan ini hanya bisa mencegah laju kehidupan mikroba, jadi tidak bisa membunuh mereka. Adapun mikroba itu bisa tahan sampai minus 19 derajat Celcius, sehingga membutuhkan pendinginan tingkat tinggi. Kalau misalkan kulkas tidak bisa mencapai suhu sedingin itu. Metode pengendalian mikroba berikutnya selain penggunaan panas adalah dengan pengeringan. Untuk pengeringan yang biasa kita lakukan secara konvensional itu bisa dengan bantuan cahaya matahari. Nah, ini kondisi lingkungan sangat cocok ya untuk pengeringan, jadi itu bisa menggunakan panas matahari. Nah, untuk pengaruhnya seperti apa terhadap mikroba, jadi pengeringan itu dapat mengurangi kadar air pada suatu media. Nah, ketika kadar airnya berkurang, maka mikroba tidak memiliki faktor pendukung untuk kehidupannya, sehingga mereka sulit untuk berkembang biak atau untuk hidup. Kemudian metode pengeringan yang lain selain menggunakan panas alami ya, menggunakan cahaya matahari, kita juga bisa menggunakan tadi alat berupa oven. Nah, untuk oven itu tadi suhunya tidak perlu sampai 160 derajat ya, tapi bagaimana difungsikan saja alatnya sehingga bisa mengeringkan alat atau instrumen lainnya.
Pengendalian mikroba dengan metode fisik berikutnya adalah dengan menggunakan radiasi. Radiasi itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah radiasi ionik atau pengionisasi, kemudian radiasi non-pengionisasi, dan radiasi gelombang mikro. Untuk radiasi ionik atau yang radiasi pengionisasi, contohnya adalah sinar gamma, sinar X, dan lain sebagainya. Radiasi ini memiliki panjang gelombang kurang dari 1 nanometer. Mekanismenya seperti apa untuk membunuh bakteri? Jadi, radiasi ini dapat mengakibatkan eksitasi elektron dan kemudian menimbulkan ion. Nah, ion tadi dapat menyebabkan kerusakan DNA. Dengan rusaknya DNA, maka akan terbentuklah peroksida. Nah, biasanya penggunaan sinar gamma ini ada di industri farmasi dan juga ada di industri makanan. Untuk skala laboratorium, sinar gamma ini jarang sekali digunakan karena bisa merugikan manusia karena menyebabkan efek mutasi genetik dan bisa menyebabkan kanker. Radiasi yang berikutnya digunakan adalah radiasi non-pengion. Contohnya adalah radiasi ultraviolet. Radiasi UV atau ultraviolet memiliki panjang gelombang sebanyak 220 sampai 290 nanometer. Adapun untuk panjang gelombang yang paling efektif adalah sepanjang 253,7 nanometer. Nah, mekanismenya adalah radiasi ini dapat menghasilkan dimer-dimer timin yang akan merusak DNA. Ketika DNA rusak, maka bakteri akan mati juga. Nah, penggunaannya biasanya digunakan untuk sterilisasi ruangan maupun peralatan-peralatan. Kerugiannya, dia juga bisa menyebabkan iritasi pada manusia. Jadi penggunaannya harus sangat berhati-hati juga. Adapun radiasi yang terakhir adalah radiasi gelombang mikro atau radiasi microwave. Radiasi ini memiliki panjang sebesar 1 mikrometer sampai 1 meter. Nah, radiasi ini menghasilkan panas. Panas yang dihasilkan nanti akan diabsorpsi oleh sel vegetatif mikroba. Nah, sel vegetatif mikroba tadi kan mengandung air. Ketika dia mengabsorpsi panas, maka mikroba akan mati. Adapun sel spora mikroba yang tidak mengandung air dan tidak mengabsorpsi panas, maka dia tidak akan mati, sehingga hanya bisa membunuh sampai mikroba saja, tidak sampai ke sporanya. Demikian untuk praktek pengendalian mikroba dengan metode fisik. Semoga praktek ini bermanfaat. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.